Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky Fitrika, NIM 120160023 dari kelas 3C, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yang dimana saya akan menjelaskan kembali apa yang dibahas pada pertemuan ke-7 dengan materi yang bertemakan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Yang pertama, jelaskan pengertian pelanggan dan nilai pelanggan menurut beberapa ahli. Baik, pelanggan didefinisikan oleh Gaspard dalam beberapa definisi, yaitu pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi kita yang tergantung kepadanya. Yang pertama, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Pelanggan adalah orang yang teramat penting dan tidak dapat dihapuskan. Terdapat beberapa jenis pelanggan dalam manajemen mutu terpadu, yaitu yang pertama pelanggan internal. Pelanggan internal adalah orang yang berada dalam organisasi atau perusahaan dan memiliki pengaruh pada kinerja pekerjaan lembaga kita. Yang kedua, pelanggan antara, yaitu mereka yang berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk itu. Yang ketiga, pelanggan eksternal, yaitu pembeli atau pemakai akhir produk itu yang sering disebut sebagai pelanggan nyata. Selanjutnya, menurut Butch dan Goodstein, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambahan. Selanjutnya, menurut Woodruff, nilai pelanggan adalah pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja atribut dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk. Selanjutnya, menurut Kotler dan Keller, nilai pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dalam suatu penawaran terhadap alternatifnya. Nilai total pelanggan adalah nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, personel, dan citra yang terlibat. Selanjutnya, menurut Setijono dan Daggaard, nilai pelanggan adalah penjumlahan dari manfaat dikurangi pengorbanan yang hasil sebagai konsekuensi dari pelanggan menggunakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Selanjutnya, menurut Best, nilai pelanggan merupakan selisih antara nilai yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Soal nomor 2, bacakan surah Al-Imran ayat 110 dan 191 dan surah Al-Zalzalah ayat 7. Sebutkan artinya dan jelaskan kandungan isinya dan apa kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. Quran Surah Al-Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala janubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma hadza batila subhanaka fakina azabannar.
Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Isi kandungan dari surah Al-Imran ayat 191 ini adalah menjelaskan dua ciri ulul albab, yakni berzikir dan berfikir. Ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ulul albab juga mempergunakan akalnya untuk bertafakur, memikirkan pencipta alam semesta. Ia berzikir dalam segala kondisi, baik saat berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ia memikirkan penciptaan alam ini hingga sampai pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam tidak ada yang sia-sia. Maka ia pun berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari siksa neraka. Selanjutnya Quran Surah Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Shadaqallahul azim. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh atau berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Dalam surah Al-Imran ayat 110 ini memerintahkan setelah kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu, umat Islam, adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya serta beriman kepada Rasul-Rasulnya. Itulah 3 faktor yang menjadi sebab umat Islam mendapat julukan umat terbaik. Selanjutnya Quran Surah Al-Zalzalah ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya pada hari kiamat kelak Allah akan membalas semua perbuatan kita. Semua perbuatan baik itu kebaikan atau kejahatan akan ada balasannya, walaupun perbuatan itu hanya sebesar zarah. Menurut tafsir Quraisy, sihab ukuran zarah itu adalah seukuran butiran debu. Selanjutnya, Quran Surah Al-Imran ayat 191, Quran Surah Al-Imran ayat 110, dan Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 sangat berkaitan dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan, karena dalam surat-surat ini memerintahkan kita untuk selalu mengingat Allah dengan cara berzikir dalam keadaan apapun. Surah-surah ini juga melarang kita untuk berbuat mungkar dan memerintahkan untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat yang makruh. Dan juga surah-surah ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua perbuatan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Begitu juga dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Kita harus selalu bersikap lemah lembut kepada pelanggan karena sikap ini adalah sifat yang terpuji di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan di hadapan seluruh manusia, kita juga harus selalu bersikap murah hati kepada pelanggan untuk bisa menciptakan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang telah kita lakukan, maka dari akan terbangun nilai loyalitas yang akan membuat pelanggan selalu berbelanja kepada perusahaan kita. Selain itu juga Allah akan membalas semua perbuatan yang kita lakukan kepada pelanggan di hari kiamat nanti. Maka berikanlah pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan agar balasan Allah pun baik kepada kita.
Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Silakan baca surah An-Nahl ayat 78 dan surah Al-Furqan ayat 23. Sebutkan artinya dan jelaskan kandungan isinya dan apa kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Bismillahirrohmanirrohim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'alla lakumus sama'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi pendengaran dan hati nurani agar kamu bersyukur. Surah ini menceritakan tentang nikmat Allah kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Dia tidak memerintahkan sesuatu tanpa membekalinya dengan seperangkat kemampuan penunjang tugas yang diberikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mengangkat seorang khalifah pemakmur, menciptakannya dalam sebaik-baik bentuk yang unik tetapi lemah, dan memberitahu manusia bahwa tugasnya untuk beribadah. Selanjutnya Quran Surah Al-Furqan ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Artinya, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan sebab-sebab kemalangan dan kerugian orang kafir. Allah akan memperlihatkan segala perbuatan yang mereka anggap baik yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia, seperti silaturahmi, menolong orang yang menderita, memberikan derma untuk meringankan bencana alam, memberi bantuan kepada rumah sakit dan yatim piatu. Sebanyak apapun kebaikan mereka, tidak akan memperoleh imbalan apapun di sisi Allah. Mereka hanya dapat memandang kebaikan itu tanpa dapat mengambil manfaatnya sedikit pun. Kebaikan-kebaikan mereka itu lalu dijadikan Allah bagaikan debu yang berterbangan di angkasa karena tidak dilandasi iman yang benar kepada Allah. Itulah yang mereka rasakan sebagai akibat kekafiran dan kesombongan mereka. Selanjutnya, nomor 4. Pembicara dalam video tersebut adalah Ronaldi KJ, Risna Ayuni, dan Resti Julianti. Video tersebut menjelaskan tentang pelanggan adalah semua individu yang dilakukan transaksi baik itu barang maupun jasa untuk keperluan pribadi. Yang kedua, Cambridge International adalah seorang yang membeli barang dan jasa. Nilai pelanggan merujuk dari perbandingan manfaat yang didapat dari suatu produk dengan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan nilai barang tersebut. Loyalitas pelanggan ketika perusahaan telah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik mereka untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka. Karakteristik loyalitas pelanggan. Yang pertama, pembelian secara teratur. Yang kedua, pelanggan mau membeli aneka ragam produk lain yang ditawarkan. Ketiga, pelanggan bersedia merekomendasikan produk kepada temannya. Dan yang keempat, pelanggan tidak mudah beralih ke produk atau jasa pesaing. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang pertama, perhatian. Kedua, kepercayaan. Ketiga, perlindungan. Keempat, kepuasan akumulatif. Ada juga manfaat loyalitas pelanggan. Yang pertama, memiliki prospek lebih besar. Kedua, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan yang percaya kepada kita. Yang keempat, pelanggan lama memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Yang kelima, pelanggan lama akan berusaha membela perusahaan dan mempromosikan. Selanjutnya, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah mendapatkan produk atau pelayan dari suatu perusahaan. Manfaat kepuasan pelanggan. Yang pertama, meningkatkan rasa suka dan loyalitas terhadap produk. Yang kedua, menjadi titik diferensiasi. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan untuk produk atau barang yang dihasilkan. Faktor kepuasan pelanggan. Yang pertama, kualitas barang dan jasa, kemudahan dan pelayanan. Selanjutnya, indikator kepuasan pelanggan. Yang pertama, survei mengukur kepuasan pelanggan, membuat produksi yang mudah didapatkan. Ketiga, tingkat sentimen pasar. Selanjutnya, cara meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, menerima kritik dan saran. Yang kedua, membuat produk yang mudah didapatkan. Ketiga,
pelayanan, dan memberikan fasilitas tambahan. Selanjutnya, kualitas pelayanan dalam Islam jujur, berani, kreatif, dan percaya diri, serta dapat meyakinkan pelanggan bahwa produk tersebut berkualitas bagus. Menumbuhkan hubungan pelanggan. Yang pertama, memprioritaskan pembeli. Yang kedua, selalu mengabarkan produk terbaru. Yang ketiga, mengenal pelanggan lebih jauh. Yang keempat, membuat acara khusus. Nomor selanjutnya, pada artikel ini berjudul Nilai Pelanggan, Pengertian, Manfaat, dan Dimensi dan Strategi. Artikel ini berisi tentang pengertian nilai pelanggan menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Butch dan Goodstein. Nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambahan. Artikel ini juga menjelaskan tentang manfaat, strategi, dan dimensi dari nilai pelanggan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu wa yusiruna alla anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yukasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Artinya, dan orang-orang Ansar yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka atau muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau muhajirin, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga darinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kandungan dari ayat ini adalah bahwa kita harus mendahului kepentingan orang lain karena sikap ini merupakan salah satu sikapnya yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah mendahulukan kepentingan orang lain atau pelanggan merupakan salah satu faktor yang menciptakan kepuasan pelanggan karena mengutamakan kepentingan orang lain sangat dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya, judul dari topik yang ini adalah pengertian loyalitas pelanggan dan 10 tips efektif untuk meningkatkannya. Pada topik ini dijelaskan tentang apa yaitu loyalitas pelanggan, bagaimana cara meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga penjelasan mengenai kepuasan pelanggan. Manfaat yang saya dapatkan dari topik ini adalah saya dapat mengetahui bahwa loyalitas pelanggan merupakan kondisi di mana pelanggan atau konsumen secara teratur atau tetap melakukan pembelian pada suatu bisnis. Selain itu juga saya dapat mengetahui bahwa ada 10 cara dalam meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu yang pertama, menghubungi konsumen secara berkala, yang kedua, membuat konten yang berkualitas, yang ketiga, menjadi otoritas dalam bisnis yang dijalankan, yang keempat, membalas email secara cepat, yang kelima, membuat keputusan, yang keenam, menghargai sudut pandang pelanggan, ketujuh, berikan sentuhan personal, kedelapan, realistis namun tidak terlalu ribet, yang kesembilan, mengidentifikasi peluang secara proaktif, yang kesepuluh, jelas dan transparan. Di dalam topik ini juga saya menjadi tahu bahwa kepuasan pelanggan sangat penting untuk membangun bisnis lebih maju untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Salim Saladin, pengertian kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Dan juga saya mengetahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, pelayanan, kualitas produk, harga, promosi, dan strategi pemasaran yang tepat. Dalam menjalankan bisnis, saya akan menerapkan teori ini, yaitu dengan cara selalu menerima kritik dan saran dari konsumen yang berbelanja pada bisnis saya. Saya juga akan melakukan evaluasi kualitas pelayan karyawan saya akan kerjanya sudah baik atau belum, dan juga saya akan mensurvei kepuasan pelanggan akan bisnis yang saya lakukan karena survei kepuasan pelanggan sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis saya. Artikel selanjutnya menjelaskan tentang mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan.
dalam pandangan Islam. Artikel ini juga menjelaskan bahwa produk akan bernilai di mata pelanggan jika pelanggan menerima nilai tinggi, yaitu perbedaan antara nilai total pelanggan, dan pelanggan akan merasa puas tergantung pada kinerja produk yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan harapan pembeli. Dan juga saya menjadi tahu bahwa pelanggan akan membeli produk yang berkualitas karena pelanggan adalah orang yang memaksimalkan nilai. Saya menerapkan teori yang sudah dijelaskan di artikel ini dalam bisnis saya adalah dengan cara menciptakan produk yang berkualitas yang dapat menarik minat pelanggan untuk membeli. Karena pelanggan akan merasa puas ketika membeli barang yang mempunyai kualitas bagus, dan juga saya menerapkan teori ini dengan cara melakukan inovasi dan strategi pemasaran mutu total. Artikel selanjutnya membahas tentang peningkatan loyalitas pelangganan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti atau suatu pendekatan konsep Islamic marketing. Artikel ini menjelaskan tentang menawarkan konsep pengukuran kepuasan pelanggan dengan layanan inti dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Manfaat yang saya peroleh dari membaca artikel ini adalah saya menjadi tahu bahwa pendekatan konsep Islamic marketing yang berdasarkan teori maqasid syariah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan hidup masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Saya menerapkan teori di artikel ini dengan cara menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam bisnis saya, dan juga saya akan menerapkan sikap yang lemah lembut dalam melayani pelanggan agar pelanggan yang datang ke perusahaan saya akan merasa puas karena mendapatkan kebutuhan yang diinginkannya dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, bacakan surah Al-Imran ayat 159, sebutkan arti dan jelaskan kandungan isinya dan apa kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Quran surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rohamtim minallahi linta lahum walau kunta fazzon gholizul qalbi lang faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal Allahu innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya dari ayat ini adalah, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Isi kandungan dari ayat ini adalah surah ini menganjurkan umat muslim untuk memaafkan dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi bermusyawarah dengan hati dingin, tidak dengan dalam kondisi emosi dan dendam. Untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara dapat dilihat dari ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok yang menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah diiringi dengan sifat pemaaf dan lemah lembut. Selanjutnya bacakan surah Al-Furqan ayat 63, sebutkan artinya dan jelaskan kandungannya dan apa kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa iza khattabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Isi kandungannya ialah bahwa ayat ini menjelaskan orang-orang yang rendah hatinya akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan curahan rahmat dan ampunan, rezekinya dilapangkan dan kehidupannya tentram serta sejahtera. Adapun hubungan antaranya adalah bahwa sikap rendah hati atau murah hati kepada pelanggan akan menciptakan kepuasan terhadap pelanggan. Selanjutnya, manfaat apa yang Anda peroleh mempelajari bab 7 ini?
Manfaat yang saya dapatkan setelah mempelajari bab 7 ini adalah saya menjadi tahu bagaimana cara meningkatkan nilai loyalitas pelanggan, yaitu dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan terlebih dahulu dengan bersikap baik setiap melayani pelanggan. Dengan begitu pelanggan akan menjadi merasa puas, akan menjadi berlanggan untuk menjadi produk tersebut, dan itu disebut membangun nilai loyalitas pelanggan. Selain itu juga saya menjadi tahu mutu produk itu sangat penting dalam suatu bisnis, karena setiap pembeli akan mencari mutu produk yang baik ataupun untuk mereka dan yang buat mereka merasa puas ketika kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Mungkin sekian penjelasan saya dari bab 7 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dari video saya ini. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing!